Halo, selamat pagi pemirsa. Tumpukan sampah yang menggunung kembali menjadi pemandangan memprihatinkan di kawasan Jalan Kualo, Kota Bengkulu. Sampah rumah tangga, plastik, dan sisa makanan terlihat berserakan di sepanjang jalan, menimbulkan bau tak sedap. Tumpukan sampah kembali mencemari kawasan Pantai Kualo, Kota Bengkulu. Mulai dari plastik, botol minuman, hingga limbah rumah tangga terlihat berserakan di garis pantai. Kondisi ini dikeluhkan warga dan dinilai sebagai bukti lemahnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan. Ya, selain informasi tersebut, Pantai Panjang Bengkulu dikenal sebagai destinasi wisata unggulan dengan panorama laut yang menawan. Namun di balik keindahan tersebut, tersimpan kisah perjuangan para pedagang kecil yang menggantungkan hidup dari hasil laut. Bersama saya, Alfiolita Nabila Sitorus. Dan saya, Dimas Wahyudi. Inilah dia, KJ Media, aktual, terpercaya. Pantai Panjang tak hanya menyimpan keindahan alam, tapi juga kisah keteguhan warga pesisir. Dengan tangan kreatif, mereka mengubah karang dan kerang menjadi karya bernilai. Halo pemirsa, saya di sini sudah berada dengan salah satu narasumber yang akan saya wawancarai mengenai pedagang kerajinan kerang nih. Nah, kalau boleh tahu saya dengan Ibu siapa di sini? Nama saya Ibu Susilawati dari Pasar Pantai Jalan Pariwisata RT 7 RW 3. Ya, kalau di sini kita jualnya itu satu paket bahan akuarium sama bahan kolam ikan koi. Selain kerang kerajinan untuk anak sekolah, hiasan dinding, juga ada kotak tisunya. Itu semuanya kita beli, jadi khusus memang ada pengrajin. Di tengah sepinya wisatawan, mereka tetap bertahan menjaga tradisi, memenuhi harapan dan menghidupi keluarga dari hasil laut yang sederhana. Nah, jadi buat pemirsa yang mau jalan-jalan ke Kota Bengkulu, boleh banget nih kalian pulang bawa cerita dan juga salah satu souvenir khas dari Kota Bengkulu tentunya. Aku Naftazal Pasabita, sekian dari aku melaporkan langsung dari tempat dan aku kembalikan lagi ke studio. Kita awali KJ Media pada pagi hari ini dengan informasi seputar fasilitas kampus. Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa atau PKM Universitas Bengkulu menjadi tempat utama bagi berbagai aktivitas organisasi mahasiswa. Namun, di balik fungsinya yang penting sebagai wadah pengembangan minat dan bakat, kondisi infrastruktur gedung ini kini membutuhkan perhatian lebih. Beberapa fasilitas diketahui mengalami kerusakan, seperti AC yang tidak berfungsi, kaca yang pecah, hingga plafon yang rusak. Sehingga mahasiswa menyampaikan keluhan dan mengharapkan adanya perbaikan dari pihak kampus. Kalau menurut saya sebenarnya beraktivitas di PKM itu nyaman-nyaman aja ya, tapi memang pastinya di PKM itu sendiri masih banyak kekurangan. Contohnya seperti wifi yang nge-lag, yang lemot, jadi itu tuh menghambat kreativitas mahasiswa, aktivitas mahasiswa yang dilakukan di gedung PKM. Terus juga seperti AC-AC yang ada di ruangan itu tuh masih banyak yang rusak, serta meja-mejanya juga yang tidak seimbang. Kemudian di lantai 2-nya juga itu genteng-genteng itu tidak diperbaiki dari yang kejadian gempa kemarin. Jadi itu justru serta listrik juga itu menghambat dari sangat-sangat mengurangi dari fasilitas yang ada di PKM seperti itu. Infrastruktur pusat kegiatan mahasiswa di Universitas Bengkulu dinilai masih belum optimal. Beberapa fasilitas terlihat belum memadai untuk menunjang aktivitas organisasi mahasiswa, mulai dari ruang berkumpul hingga sarana pendukung kreativitas. Kondisi ini menuntut perhatian serius agar PKM dapat benar-benar menjadi ruang produktif dan representatif bagi seluruh mahasiswa. Mega Mall Kota Bengkulu yang sebelumnya menjadi pusat perhatian dan pusat perbelanjaan besar di kota ini kini menghadapi masa sulit. Sepinya pengunjung mengakibatkan guncangan ekonomi bagi masyarakat dan pedagang. Untuk laporan selengkapnya, kami telah terhubung oleh reporter. Mari kita simak bersama. Dengan saya sendiri, Anissa Ainingrum, melaporkan langsung dari Mega Mall Kota Bengkulu. Dan di sini saya sudah bersama salah satu dari narasumber kita, yaitu penjaga dari salah satu kios yang ada di Mega Mall Bengkulu. Nah, kalau boleh tahu dengan abang siapa? Aldo.
Dengan Abang Aldo. Nah, di sini kan sepi nih Bang pengunjungnya. Nah, dengan sepinya pengunjung ini apa sih dampak yang Abang rasakan dari sepinya Mega Mall ini? Kadang tuh Mega kok kadang terkejar target, kadang tidak. Nyotu intinya tuh tidak cak dulu lagi. Dulu tuh kan rame kan, kita tuh bisa ngejar target. Kalau kita membandingkan kini beda jauh. Jadi intinya tuh Mega Mall kini saat ini sepi, terutama toko-toko yang lain tuh banyak yang tutup, nggak buka kayak dulu lagi. Nah, dari sepinya ini dan sepinya juga pengunjung di sini, apa sih harapan Abang untuk Mega Mall ini sendiri? Harapan Ambo tuh semoga Mega Mall kayak dulu lagi rame, semoga toko-toko baju, toko-toko banyaklah kan toko-toko di Mega, semoga kayak dulu lagi, semoga berjalan, semoga rame pengunjung. Nah, itulah tadi pemirsa salah satu harapan dan dampak dari pemilik kios yang ada di Mega Mall Kota Bengkulu. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih Anissa untuk laporan dan wawancaranya. Mega Mall Kota Bengkulu saat ini memang menghadapi tantangan besar yang mempengaruhi ekonomi setempat. Langkah perbaikan dan penataan yang sedang dilakukan pemerintah kota diharapkan dapat mengembalikan kejayaannya. Kita akan terus mengikuti perkembangan kondisi ini untuk update selanjutnya. Demikian laporan kami dan sampai jumpa.